kasus Jakarta ini adalah sebuah pengalaman yang sangat baik. Seseorang yang masuk Jakarta yang tadi diiming-imingi, pokoknya kamu akan melawan kota kosong. Kan Ridwan Kamil tadinya dijanjikan seperti itu. Bagaimana dia bisa mempermainkan supaya yang udah didapatkan oleh Pramono dan Sidul itu ya, ini akan bisa dipatahkan. Ternyata nggak jadi dan tetap terjadi pemilihan yang sangat demokratis. Itu terlalu rumit, terlalu tinggi biayanya dan kemudian macam-macam ya. Karena ini kan hanya sebuah alasan untuk menguasai Indonesia dengan sistem sentralisasi kekuasaan, dan itu money politics di dalam politik Indonesia, dan juga penggunaan power dalam mempengaruhi ataupun menggiring supaya orang memilih si A atau si B. Ini yang paling rusak memang di era siapa? Joko Widodo. Ya. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Mengawali tahun baru ini, saya sebenarnya tidak ingin ngomong langsung masalah politik, tetapi sayangnya memang pas kemarin kita lagi, mungkin kebanyakan orang Indonesia lagi merayakan liburan akhir tahun, menikmati waktu dengan keluarga. Ada agenda yang menurut saya terkesan agak licik ya, dalam pengertian kemudian mencoba untuk mendorong sebuah isu di tengah masyarakat yang suasananya sedang tidak ke sana. Apalagi kemudian bencana Sumatera juga belum selesai. Isu apa? Isu pilkada tidak langsung. Beberapa partai, 4 partai mengusulkan bahwa kepala daerah nantinya tidak lagi dipilih rakyat sebagai hasil perjuangan panjang demokrasi di Indonesia, hasil reformasi 98, tetapi kembali lagi seperti zaman Orde Baru, dipilih melalui DPRD. Karena itu tema pertama di tahun 2026 ini kami mengundang Profesor Ikrar Nusa Bakti untuk membahas masalah ini. Selamat datang dulu di Ruang Dialektika kembali, Prof. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Sehat, Prof ya? Alhamdulillah. Ini gimana nih, Prof? Ya kemarin ada angin ya, awal Desember itu Prabowo sudah melontarkan itu di acaranya Golkar, dipicu oleh pidatonya, sambutannya Bahlil. Tapi kemudian kan nggak ada kelanjutannya gitu. Tapi kemarin akhir tahun pas kita lagi santai-santai di rumah gitu sama keluarga, tiba-tiba 4 partai penguasa ini langsung mengusulkan sebuah tema yang sangat sensitif di era demokrasi, kemunduran yang sangat signifikan kan gitu. Gimana pandangannya Prof. Ikrar? Iya, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih dulu ya, karena di tahun baru 2026 ini saya orang pertama yang diundang dan kemudian ngomongin sesuatu yang sangat serius dan sangat penting buat kita ya, yaitu tentang persoalan pilkada tidak langsung tersebut ya. Jadi ini yang kemudian ingin saya utarakan ya, mengapa ini penting, karena Anda tahu ya, ini suatu upaya untuk menuju kepada sebuah sentralisasi kekuasaan itu sedang terjadi kembali di Republik Indonesia ini ya. Dan ini yang dulu juga pernah dilakukan oleh Presiden Soeharto ya. Dan kita juga tahu di zaman Pak Harto itu ya, bukan persoalan dipilih oleh DPRD atau tidak ya, Pak, tapi ini memang sudah langsung ditunjuk oleh Pak Harto siapa akan menjadi misalnya bupati atau wali kota di suatu daerah ya. Dan tidak sedikit dari mereka ini adalah tentara ya. Kenapa saya katakan tentara? Anda bisa tahu ya, kalau misalnya Anda pernah menjadi misalnya komandan Kodim di suatu wilayah, bisa jadi bupati di sana. Udah gitu. Pasti kalau memang Anda punya nama baik ya, bisa jadi bupati atau wali kota di tempat tersebut ya. Tapi kalau kemudian Anda punya bintang paling enggak pernah menjadi bintang 2 ya, atau menjadi danrem ataupun Kodam ya, Pangdam ya, itu udah pastilah posisi gubernur akan
jatuh ke tangan Anda. Lagi-lagi asal Anda tidak punya cacat. Cacat itu macam-macam ya, bisa cacat Anda misalnya mendapatkan citra yang kurang baik secara ekonomi di daerah tersebut ya, atau secara politik ya, karena itu sangat penting persoalan citra seseorang itu, apakah itu diterima atau tidak oleh masyarakat ya. Dan Anda juga tahu ya mengapa kemudian sejak 1998 ya, ada perubahan bahwa kalau bisa kita segalanya itu dipilih oleh rakyat ya, karena Anda juga tahu yang namanya demokrasi itu adalah bagaimana yang namanya pemimpin itu dipilih oleh dan kemudian dari, oleh, dan untuk rakyat. Itulah prinsip demokrasi. Dan kalau kemudian ada sesuatu yang kurang di dalam pilihan orang, itu yang kemudian disebut dengan adanya pembelajaran. Ya. Pembelajaran politik, saya beri contoh misalnya ya, pada 1 tahun ini si A atau si B berasal dari partai A atau B itu terpilih. Tapi kemudian rakyat itu misalnya kurang puas dengan kepemimpinan dia. Dan itu bisa saja pada periode berikutnya itu orang tersebut atau orang dari partai tersebut tidak akan dipilih lagi. Jadi dihukum secara elektoral gitu ya. Itulah yang disebut dengan kedaulatan rakyat. Nah, kalau kita kemudian kembali ke sistem pemilihan tidak langsung ya, ini terus terang ya akan kemudian kembali ke era Orde Baru. Jadi nggak ada ruang koreksi dari rakyat atas ketidakpuasan bagi kekurangan penampilan dari pemimpin sebelumnya ya. Betul ya. Dan kalau kemudian katanya alasannya bahwa kalau ini pemilihan itu melalui DPRD, apakah ini untuk posisi gubernur, bupati, wali kota, ini akan katanya lebih murah ya. Tapi pertanyaan saya, lebih murah untuk siapa gitu kan? Karena kita tahu yang namanya pemilihan kepala daerah itu Anda juga tahu ya bahwa pengurusan untuk misalnya seorang anggota KPU ngurusin pemilihan kepala daerah itu memang kadang-kadang biayanya gede, bukan pada saat pemilu itu dilaksanakan, tapi pada saat misalnya perencanaan ya, misalnya ada yang disebut dengan kunjungan ke berbagai daerah atau bahkan ke luar negeri untuk mempelajari bagaimana sistem pemilu di negara tersebut ya. Saya pernah lihat ya ketika saya lagi ke Australia, ternyata ada orang dari KPU dari Indonesia ya, dan kemudian hadir, dan dia juga bawa rombongan bukan cuma anggota KPU tapi misalnya ilmuwan-ilmuwan gitu kan. Ini kan juga biayanya gede. Padahal kita udah tahu kalau udah namanya sistem pemilu begini ya udah sama lah. Maksud saya akan sama. Dan ini juga ya kalau kemudian tadi saya katakan bahwa pemilu melalui DPRD itu katanya jauh lebih murah. Pertanyaan saya, ada berapa kursi misalnya kepala daerah yang ada di Indonesia? Saya beri contoh misalnya untuk gubernur memang sedikit, cuma 38. Ya, sejumlah provinsi ya. Berapa kemudian jumlah kabupaten? Berapa kota ya? Dan kemudian juga Anda juga harus ingat ya bahwa nanti pada 2029 ini juga kalau memang kemudian tidak ada lagi yang disebut dengan parliamentary threshold ya, itu sudah pasti mereka yang duduk di parlemen, baik itu DPR pusat, DPRD provinsi, DPRD kabupaten ya, dan kota, itu pasti jumlahnya banyak. Berapa uang yang akan mereka gunakan untuk membeli partai ya? Kalau kemarin itu membeli partai dan juga membeli calon, ini kalau dengan pemilihan kepala daerah tidak langsung, ini tentunya membeli partai ya. Dan dalam hal ini ya, kalau kita lihat ya, kenapa cuma 4 partai yang kayaknya sudah firm banget bahwa ini akan mereka lebih memilih Demokrat, Golkar, PKB, PAN ya. Kenapa, Bro? Kenapa kok partai 4 ini yang berinisiasi? Iya, karena memang 4 partai inilah yang benar-benar menjadi pendukung utama dari koalisi Prabowo Gibran ya. Dan kemudian Anda juga tahu ya bahwa
empat partai ini pula yang kemudian juga itu memiliki kursi dalam tanda kutip saat ini itu yang terbanyak di parlemen pusat ya, itu yang kemudian bisa mudah dirangkul ya. Kenapa mudah dirangkul? Karena itu tadi ya, karena dari PKB ya, Anda tahu PKB itu sejak bahkan Pilkada 2024 ya, November 2024, sebelum Pilkada Muhaimin memang lebih setuju melakukan pendekatan melalui DPRD ya. Dan Anda juga tahu ya, walaupun Partai Kebangkitan Bangsa itu adalah partai yang berbasis Islam, menguasai wilayah katanya daerah Muslim lah ya, di wilayah apa istilahnya ini Tapal Kuda ya. Tapi ternyata secara keseluruhan yang namanya Jawa Timur itu dikuasai orang yang pendekatannya itu adalah nasionalis ya, agamis lah campuran. Dan Anda bisa lihat ya bagaimana PDIP bisa menguasai Jawa Timur pada saat itu ya, walaupun PKB itu PKB itu menang secara legislatif, tapi kepala daerah eksekutif itu dikuasai PDI Perjuangan. Dan Anda juga jangan kaget ya di wilayah Cirebon misalnya Jawa Barat ya, itu juga PDIP juga memiliki basis massa di wilayah pesantren juga. Jangan Anda kaget ya, saya baru aja pulang dari Cirebon dan melihat bahwa wilayah tersebut memang sangat mix ya. Yang misalnya ada PKB di situ, ada PDIP, ternyata yang misalnya terpilih menjadi bupati orang dari Partai Demokrat, ini kan juga menarik ya. Dan saya terus terang ya, secara pribadi ya, walaupun dulu saya sering mengkritik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tapi saya punya rasa respect kepada beliau. Kenapa? Karena Anda juga tahu ya, coba sebentar karena beliaulah yang kemudian menggagalkan tahun 2014 gitu ya. Jadi ada undang-undang pilihan pilkada saat itu. Ya, jadi waktu itu sudah keluar ya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2014 ya, mengenai pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang mengatur pemilihan kepala daerah secara tidak langsung ya, tapi melalui DPRD. Dan kemudian juga ini ternyata dianulir oleh Presiden. Berarti mengeluarkan Perpu ya. Iya, jadi Pak SBY itu di akhir masa jabatannya loh ya, 2014 ya, dia mengeluarkan Perpu ya. Perpu itu kalau nggak salah nomor 1 2014 ya, tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota itu. Dan kemudian Perpu yang nomor 2 ya 2014 ya, tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 ya, tentang pemerintah daerah ya, yang isinya menghapus, lagi-lagi menghapus tugas dan wewenang DPRD untuk memilih kepala daerah. Apa artinya itu? Itu yang tadinya DPR secara mungkin bulat atau mayoritas ya, itu sudah mengeluarkan undang-undang mengenai pemilihan kepala daerah oleh DPRD tidak langsung, itu dibatalkan melalui Perpu nomor 1 dan nomor 2 ya, tahun 2014 ya. Apa artinya itu ya? Ini menunjukkan betapa SBY sebagai seorang presiden berlatar belakang militer lebih demokrat ya, dibandingkan dengan partai-partai politik yang Anda tahu ya, itu sebagian besar itu adalah orang-orang parpol yang sebetulnya lebih banyak sipil. Jadi inilah ya, dan mudah-mudahan, lagi-lagi mudah-mudahan Demokrat atau mereka yang duduk di Partai Demokrat, khususnya di DPR, itu sadar mengenai Perpu nomor 1 tahun 2014 ya. Ada legasi tidak langsung dari seorang. Kenapa? Karena ini berarti Partai Demokrat lah yang kemudian pada saat itu memveto undang-undang yang sudah disetujui oleh DPR ya, kemudian dikeluarkan Perpu, dan akhirnya Perpu itu yang berlaku, dan ini yang kemudian sampai sekarang kita masih menggunakan yang namanya Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Nah,
Kalau kita lihat ini ya, terlepas dari hubungan antara Pak SBY dengan Ibu Megawati ini mungkin masih suam-suam kuku ya, tapi buat saya sudah pasti Pak SBY akan bilang kepada AHY ya, itu bahwa Anda ingat ya, aku ini dulu yang membatalkan undang-undang pemilihan kepala daerah tidak langsung, yaitu melalui DPRD. Jangan kemudian kamu membalik keputusanku ya untuk kemudian pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Kenapa? Karena buat saya memang banyak sekali yang harus dibenahi di dalam nanti proses apa istilahnya itu di DPR mengenai pembuatan undang-undang pemilihan kepala daerah. Dan Anda jangan lupa ya, yang namanya undang-undang pemilihan kepala daerah ini macam-macam ya. Dulunya bahwa katanya kepala daerah itu bukanlah seseorang yang benar-benar aktor yang kemudian bisa dipilih secara langsung, dan karena itu melalui DPRD aja ya. Ini kan di era Pak Gamawan Fauzi kan ada pemikiran mengenai hal itu ya, di mana kemudian kepala daerah bisa saja dipilih secara tidak langsung tapi bahkan bisa ditunjuk oleh gubernur gitu ya katanya. Betul, ya itulah ya. Tapi kan Anda juga tahu ya, kalau yang namanya demokrasi itu adalah kedaulatan di tangan rakyat. Sebodoh-bodohnya apapun ya dari rakyat itu, yang katanya rakyat kita masih belum bisa berpikir secara jernih macam-macam. Tapi buat saya yang namanya demokrasi ini nothing to do dengan persoalan itu ya. Tapi yang jelas kedaulatan di tangan rakyat ya. Dan biarlah rakyat belajar. Wujudnya ya itu memilih pemimpin secara langsung. Seperti kata bahwa yang namanya demokrasi itu adalah from the people, by the people, and to the people atau for the people. Jadi itulah yang harus kita pertahankan. Sebab kalau ini nanti lagi-lagi balik ke era Orde Baru, ya. Rebutnya susah ya. Betul. Dan janganlah kemudian kita mengubah-ubah sistem pemilihan kepala daerah atau pemilihan presiden ya, dari satu sistem kemudian ke sistem yang lain ya, setelah 20-an atau menjelang 30 sampai 32 tahun. Sebab kalau itu terjadi, kita tidak akan naik kelas di dalam sistem demokrasi kita, Mas. Saya akan lebih detail ke alasan-alasan yang disampaikan oleh para pengusul ini ya. Yang paling kencang tentu saja Gerindra gitu kan. Yang hari ini itu kan kemudian sinkron dengan suara pemerintah, karena kemudian ketika yang melontarkan kemarin misalnya yang kencang itu kan Menteri Sekretaris Negara gitu kan. Dan tentu saja dia mewakili juga suara Gerindra. Karena dia orang Gerindra, Prasetyo Hadi. Di samping itu juga partai-partai pendukung yang lain itu sepertinya juga satu core gitu untuk meng-highlight bahwa hari ini, Prof, dengan kemudian sistem kepartaian yang katakanlah dipilih pemilihan secara langsung ini dilakukan di konstituen yang masih belum katanya matang secara demokratis. Yang namanya politik uang, vote buying, pembelian suara itu sangat merajalela, Prof. Sehingga kemudian biaya politik itu akan sangat tinggi dan kita juga tidak akan mendapatkan pemimpin yang berkualitas, karena siapapun yang punya kemampuan ekonomi gede, punya modal besar, kalau pakai bahasa mereka isi tasnya gitu, bukan kualitas, itu tentu saja akan lebih berpeluang untuk dipilih oleh rakyat. Argumen itu kan kemudian ada dasar pembenarannya. Gimana? Saya mau nanya sama Anda, adakah seseorang, apakah itu seorang gubernur, wali kota ataupun bupati, itu benar-benar mengeluarkan uang dari kantongnya sendiri? Itu yang pertanyaan kita ya. Udah pasti itu ada sponsornya. Sponsornya itu adalah oligarki ekonomi. Ya nanti akan menikmati proyek-proyek APBD gitu. Nah, itu aja yang kemudian diatur ya, diatur dalam undang-undang itu ya. Kenapa? Karena terus terang kalau misalnya persoalan uang, tapi yang sudah saya katakan tadi ya, apakah itu langsung ataupun tidak langsung, yang namanya politik uang tentunya masih akan bermain ya. Pasti akan bermain ya. Saya beri contoh misalnya, apakah kemudian nanti kalau pemilihannya melalui DPRD itu tidak ada politik uang, tidak ada misalnya pembelian
partai-partai politik oleh kepentingan-kepentingan tertentu ya. Dan yang paling bahaya itu ya adalah yang tadi saya katakan ya, kalau kemudian yang namanya seorang presiden dan kemudian dia militer dan kemudian dia mendekati politik dengan jalur komando Iya. ya. Karena kan antara militer dengan sipil kan bedanya ya, seperti dulu ajaran Pak Hasnan Habib pada saya, bedanya militer itu itu adalah garis komando yang bermain. Iya, iya. Sementara kalau dalam politik itu adalah garis diskusi, garis perdebatan, gagasan dan sebagainya dan memang seharusnya kalau tentara ya memang harus komando kan, nggak mungkin Betul, ya. disuruh perang, disuruh Tapi nembak. juga bukan berarti bahwa kalau kemudian sekali seseorang kepala daerah itu terpilih atau presiden itu terpilih, kemudian dia tidak bisa menggunakan garis komando yang dia miliki. Apa? Yaitu adalah legitimasi. Karena legitimasi itu adalah power based. Ya, jadi yang namanya otoritas kekuasaan itu adalah power based on legitimasi. Kalau kemudian legitimasinya kuat, pasti dia juga bisa memiliki suatu garis komando yang sangat kuat juga gitu. Jadi itulah yang namanya politik ya. Jadi bedanya antara sipil militer itu adalah di situ. Kalau misalnya militer itu tergantung pada posisi kepangkatan ya, kemudian dia bisa melakukan garis komando, sementara kalau sipil itu adalah bagaimana dia terpilih, apakah legitimate, dan kalau legitimate sudah pasti otoritas politiknya juga kuat. Dan legitimasi itu tidak dibangun lagi-lagi oleh duit, oleh kekuasaan. Ya. Dan kalau misalnya kita taruhlah ya bahwa memang orang untuk datang ke tempat pembelian suara itu butuh uang. Tidak semua yang namanya TPS itu seperti di Jakarta atau di Tanah Jawa, di kota ya, yang kemudian bisa dicapai dengan jalan kaki ya, atau dekat rumah gitu. Atau dekat rumah ya, tapi bisa saja yang kemudian dia harus meninggalkan, nggak bekerja seharian lah kira-kira. Betul gitu. Ya, tapi itu berapa sih? Taruhlah 200 ya. Dan 200 itu kan tidak terlalu banyak ya. Kalaupun satu keluarga ada 5 orang, 1 juta ya. Dan kemudian berapa ribu jumlah pemilih di daerah tersebut ya. Itu bisa dihitung kok kalau memang jumlahnya segitu ya. Dan itu jatuhnya itu nggak sampai kemudian sampai 300 miliar untuk sebuah provinsi atau bahkan hampir-hampir 500 miliar dan sebagainya. Kalau memang hanya untuk membuat orang itu bisa datang ke tempat pemilihan pemungutan suara. Jadi ya itulah ya. Dan saya yakin kalau ini berjalan dengan baik dan pemerintahan itu benar-benar melaksanakan mandat yang diberikan oleh rakyat dan suatu kemakmuran itu akan kemudian meningkat ya, saya yakin yang namanya rakyat itu kemudian akan pinter. Pinter maksud saya bagaimana dia melaksanakan kedaulatan yang mereka miliki. Ya, kalau yang seperti itu rasanya sudah eksperimen 32 tahun kita berdemokrasi pasca reformasi itu sebenarnya sudah menghasilkan beberapa best practice. Misalnya hari ini di Jakarta itu kan relatif pemilih itu tidak terlalu tergantung oleh berapa banyak dia mendapatkan amplop itu. Apalagi kemudian di kota-kota itu ada kayak kantong-kantong gitu kan, amplop nggak laku di perumahan-perumahan misalnya atau di pemilih kelas menengah gitu. Harus gagasannya, harus programnya, harus. Makanya ya yang namanya undang-undang itu harus dipersiapkan secara baik dan matang ya. Saya beri contoh misalnya kan bahwa kasus Jakarta ini adalah sebuah pengalaman yang sangat baik. Seseorang yang masuk Jakarta yang tadi diiming-imingi, pokoknya kamu akan melawan kota kosong. Kan Ridwan Kamil tadinya dijanjikan seperti itu. Dia tidak siap untuk kemudian bertarung. Benar-benar ada calon gubernur dan wakil gubernur yang istilahnya itu akan bisa dimatikan oleh Jokowi ya. Dengan tadi yang saya katakan bahwa kamu tidak akan bertemu dengan seorang atau
dua orang yang benar-benar menjadi lawan kuat kamu ya, tapi kamu akan ketemu Karena saat itu tak kosong. mayoritas partai sepertinya sudah dibariskan Betul. gitu kan. Mau dia ceritanya kayaknya tuh dia mau mematikan kesempatan PDIP untuk bisa Iya. mengajukan calon. Hanya keputusan MK aja yang kemudian menurunkan Iya. electoral threshold-nya untuk menjadi kandidat, itu yang kemudian menyelamatkan ada kandidat Betul. lain. Dan itu juga keputusan dari KPU juga yang kemudian bahwa dia menang dengan putaran hanya satu putaran ya, dan tidak ada lagi kemudian pemilihan pada putaran kedua. Dan di sini saya juga harus salut sama Presiden Prabowo lah yang akhirnya dia terima kenyataan itu, nggak usah lagi ada menggugat untuk putaran kedua ya, karena kan Jokowi tadinya memaksakan Prabowo untuk ada putaran dua. Habis itu nanti itu urusan saya lah, bagaimana dia bisa mempermainkan supaya yang udah didapatkan oleh Pramono dan Sidul itu ya, ini akan bisa dipatahkan. Ternyata nggak jadi dan tetap terjadi pemilihan yang sangat demokratis. Jadi artinya kan sebenarnya kalau memang diberikan waktu dan rakyat itu diberi ruang untuk itu kan sebenarnya masih memungkinkan kan ada politik uang itu bisa minimalisir lah secara ekonomi. Pilihan-pilihan itu berdasarkan memang rakyat, wisdomnya rakyat kan gitu kan. Nah, tapi kemudian yang menjadi pertanyaan juga hari ini, Prof, dengan seolah-olah tidak ada istilahnya kayak kasus-kasus kayak di DKI atau mungkin Surabaya itu juga menarik karena pemimpin relatif tidak terlalu politik uang. Tapi kemudian kan itu kan kayak kasuistis atau kecil sekali, Prof, dibandingkan dengan semestanya demokrasi di Indonesia, pilihan kepala daerah. Karena kemudian ya muncul juga dengan sistem yang seperti ini, semakin ke sini, semakin pilihan-pilihan itu semakin sedikit loh. Orang yang punya duit aja yang dominan itu untuk maju sebagai hanya kandidasi aja, itu sudah menyempitkan pemilihan atau yang muncul itu orang-orang yang pasti dianggap punya duit. Ini kalau sekarang ini kan pilihannya adalah seseorang yang sangat populer dengan misalnya otoritas dari partai politik, kan gitu ya. Dan buat saya ya, itu dua hal yang tidak harus dikotomikan ya. Kenapa ya? Sebuah partai politik harusnya juga sudah tahu kira-kira siapa yang akan dia calonkan dan kemudian bagaimana citra politik dia di mata orang di daerah pemilihan tersebut ya. Kalau kemudian dia udah tahu nih, apalagi waktunya masih sekitar 4 tahun kurang lah ya, itu saya pikir masih cukup waktu untuk kemudian membina apakah itu anak muda ataupun calon kepala daerah ya, yang kemudian dia atau mungkin dia sekarang sudah duduk di DPR misalnya gitu ya, untuk didorong. Anda lihat ini DKI Jakarta apalagi nih coba Anda bayangkan ya, seorang yang tadinya cuma menjadi pembantu Ahok dalam hal-hal tertentu ya, sekarang udah jadi wakil ketua DPRD misalnya kan. Ini kan juga menarik ya, dan dia juga bekerja dari bawah ya, bagaimana kemudian dia bisa menang di daerah pemilihan dia itu. Apa artinya kalau Anda bekerja dan diketahui oleh masyarakat bahwa Anda benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat, udah pasti Anda akan terpilih kembali. Saya beri contoh misalnya, dalam kasus misalnya gubernur lah ya, sekarang gubernur-gubernur yang tertimpa bencana alam ya, baik itu di Aceh, Sumatera Utara maupun Sumatera Barat ya. Gubernur mana yang benar-benar bekerja dan kemudian dicintai sama rakyatnya, saya yakin dari partai manapun dia, dan kalau memang itu benar-benar bekerja untuk rakyat, pasti terpilih gitu. Jadi itulah yang menurut saya ini akan tampak ya, bahwa seseorang yang benar-benar bekerja dari bawah atau mendapatkan citra di mata masyarakat gara-gara dia melakukan sesuatu ya. Iya, itu rasanya memang masih ada. Kita nggak menutup mata itu. Tapi lagi-lagi secara kalau dihitung secara kuantitatif itu kan masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan cerita-cerita bahwa dia bukan siapa-siapa, hanya populer, misalnya artis bahkan gitu. Atau yang jelas-jelas orang tahu kalau dia itu pengusaha, dia itu punya modal, dia itu
punya tambang, dia itu bisa beli rekomendasi partai, sehingga kemudian apapun prestasinya, apapun dia secara ini, toh nanti menjelang pemilu berikutnya atau putaran kedua, periode kedua, dia masih punya duit untuk kemudian, yang itu logika itu loh, Prof. Gimana Yang jelas, memutus logika itu gimana? tapi yang tadi saya katakan, undang-undang pemilihan kepala daerah ini memang tidak sesimpel yang kita bayangkan. Banyak sekali, termasuk juga misalnya bagaimana persoalan politik uang itu bisa dipatahkan. Oke. Kalau kemudian misalnya Anda semuanya politisi sepakat ya, bahwa kalau ada yang kemudian memberi uang atau kemudian siapa yang kemudian dia menggunakan kaki tangannya untuk serangan fajar ataupun serangan malam dan sebagainya, ini siapa yang memberi uang dan menerima uang harus diproses ya. hukum. Itu kita selama ini masih sangat lemah ya. Sangat lemah di situ. Pemberi sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran. Ya memang terus terang ya, tidak sedikit, bukan tidak sedikit, mungkin semua partai juga masih banyak yang tidak setuju kalau kemudian yang namanya penegakan hukum masalah money politics itu dijalankan secara kuat. Ya, dia nanti kena sendiri. Ya, bisa aja itu kena, tapi jangan lupa ya bahwa biar bagaimanapun yang namanya rusaknya sistem money politics di dalam politik Indonesia dan juga penggunaan power dalam mempengaruhi ataupun menggiring supaya orang memilih si A atau si B, ini yang paling rusak memang di era siapa? Joko Widodo. Ya. Makanya saya tidak heran ya kalau kemudian sampai detik ini misalnya Presiden Prabowo itu tidak benar-benar serius ya untuk menghabisi persoalan parcok atau kekuatan dari Partai Hijau ya, termasuk juga baik itu polisi atau tentara itu masih kayaknya ya masih dibiarkan seperti apa adanya. Ya, kayak jadi semacam malah template gitu, Pak. Cara paling gampang untuk mobilisasi suara. Padahal buat saya justru itu yang merusak demokrasi Indonesia ya. Anda bisa bayangkan sekarang, Anda nggak usah jauh-jauh lah ya. Anda lihat aja lah apa yang terjadi di wilayah misalnya Provinsi Banten ya. Bagaimana wilayah yang dulu dikuasai oleh oligarki lah, taruhlah misalnya si siapa namanya ini? Dinasti Atut. Dinasti Atut ya. Anda lihat ya, itu adik iparnya Atut ketika dia menjadi wali kota Tangerang Selatan. Coba ada persoalan sampah di situ? Kan nggak ada. Sekarang sampai sampahnya keluar belatung dan itu menumpuk di jalan-jalan dan itu benar-benar bukan cuma bau ya, tapi merusak pemandangan ya, tidak tertangani ya. Bagaimana juga misalnya di daerah lain kan juga begitu ya, seakan-akan dengan menghabisi sebuah dinasti yang katanya ini benar-benar menguasai daerah tersebut, tapi Anda tahu ya, yang namanya Atut itu dulu bukan Atut, tapi si siapa namanya? Airin ya, itu benar-benar yang mencintai dia itu bukan gara-gara dia bagian dari kekuasaan lama ya, tapi memang dia memiliki suatu kapabilitas dan juga citra yang sangat baik dalam bagaimana dia menjalankan kekuasaannya di wilayah tersebut ya. Kenapa kemudian dia harus dikait-kaitkan dengan persoalan oligarki politik ataupun oligarki ekonomi. Nah, memotongnya gimana, Bro? Karena kemudian kan ini kan ada yang bilang ya kayak semacam prisoner dilemma ya. Kalau nggak semua pelaku itu kemudian mau untuk meninggalkan sama sekali politik uang, itu kan tetap aja nggak akan bisa karena satu aja yang mau ya rusak semua. Bikin aturannya yang kalau memang benar Anda misalnya calon kepala daerah, ternyata Anda punya orang-orang yang akan menjalankan politik uang itu kan tadi udah saya katakan, dibikin satu aturan yang benar-benar strict, bahwa kalau Anda misalnya dapat uang dari siapa, dari mana, dan kemudian untuk apa, dan kemudian siapa yang kemudian pelaku-pelaku di lapangan ini, bagaimana uang itu disebarkan, bagaimana rakyat itu dipengaruhi. Nah ini kalau kemudian ini benar-benar diterapkan, dan kemudian Bawaslu itu bukan sekedar
orang yang kemudian cuma duduk di kantor, ya. Demikian juga DKPP itu orang-orang yang benar-benar menjalankan tugas-tugas dia dengan baik. Iya. Saya yakin dalam 1, 2, 3 kali pemilihan umum 15 tahun, Siklus ya maksudnya ya? ya itu pasti bisa diselesaikan. Hmm. Memang untuk tahun 2029 atau 2030 itu belum bisa dihabisi 100%. Tapi saya yakin, Komitmen ya? ya, tapi ini jauh lebih baik ya. Maksud saya kedaulatan ada di tangan rakyat dibandingkan kedaulatan di tangan elit. Ya. Kenapa? Karena ini lagi-lagi ini ajaran dari guru saya ya. Itu Mas Yono Sudarsono tuh dari dulu selalu mengatakan kepentingan elit politik walaupun berbeda ideologi dan partai itu jauh lebih besar di antara mereka ketimbang antara elit politik sebuah partai dengan massa dari partai tersebut. Saya beri contoh misalnya PKS gitu kan. Apakah kemudian Anda pikir itu elit-elit Partai Keadilan Sejahtera itu juga memperjuangkan para pemilih dia? Belum tentu. Karena sekarangnya belum apa-apa. PKS juga menyetujui pemilihan melalui DPRD. Padahal kita nggak tahu bagaimana suara dari para pemilih PKS itu sendiri. Ya. Dan saya yakin ya kalau misalnya nanti Partai Demokrat juga melakukan suatu survei di dalam internal partainya sendiri, saya yakin ya apa yang dipikirkan dan diputuskan oleh mantan Presiden SBY itu pasti akan dijalankan oleh AHY. Kenapa? Karena Anda jangan lupa ya, walaupun yang namanya dosa itu tidak berjendol, ya, tapi dosa politik itu akan benar-benar diperhitungkan oleh pemilih ya. Maksud saya kalau AHY kemudian itu benar-benar bertentangan garis politiknya dengan SBY yang memutuskan tadi saya katakan Perpu nomor 1 dan Perpu nomor 2 2014 ya, ini dia akan kemudian dicitrakan sebagai bukan seorang penerus SBY. Partai yang baik. Jadi tidak menjadi penerus ideologisnya SBY. Ya. Ini Prof yang kemudian menarik kan hari ini. Kalau pemerintahnya kemudian yang berkuasa hari ini kemudian sudah menguasai di DPR mayoritas. Presidennya juga sudah menyuarakan itu. Kalau kita 2014 kan kebetulan ada remnya SBY. Hari ini remnya hanya partai yang tidak menjadi partai yang mayoritas, kan Partai PDI Perjuangan, tidak memiliki kursi di parlemen, tidak memiliki kursi di kabinet, tidak menjadi bagian dari kekuasaan. Artinya kan tidak ada yang bisa melawan. Gimana cara kemudian untuk menghambat proses? Ya, kalau kita lihat tadi hitung-hitungan kursi, ya itu kan udah jelas 52, sekian persen kursi di DPR itu dikuasai oleh 4 partai ini, ya, yaitu Gerindra, Golkar, kemudian PKB dan PAN, ya. Dan kemudian kalau kita perhatikan ya, ini kan PAN sendiri masih saya tidak mengatakan dia 100% mendukung. Karena si Viva Yoga masih menyatakan ini harus benar-benar keputusan bulat. Ya. Apa artinya? Dia bilang jangan sampai kemudian ada partai-partai politik yang kemudian menggunakan suatu kampanye politik. Prof Vika percaya kalau itu genuine, bukan hanya sekedar basa-basi biar kelihatan demokratis gitu. Bukan, maksud saya Viva Yoga ini ingin mengatakan kalau itu tidak terjadi, kunci itu tidak terjadi, ini udah pasti yang namanya politisi di parlemen akan mendukung pemilihan tidak langsung ini. Iya. Tapi kalau itu terjadi, saya yakin Viva Yoga itu sebenarnya masih seorang yang menginginkan pemilihan dengan langsung ya dibandingkan dengan DPRD, karena dia tahu persis ya politik elit dengan politik massa itu beda. Iya. Dan kalau itu menjadi kata kunci dari hal tersebut ya, tinggal kemudian kita lihat juga ya bagaimana pandangan MK. Anda tahu pandangan MK sampai detik ini itu yang namanya pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah itu dilakukan secara langsung. Berarti kunci untuk membuka itu bisa diubah itu udah hilang ya, kecuali kalau kemudian MK-nya diubah gitu ya posisinya. Kita tahu ya MK ini kan berapa kali diobrak-abrik oleh
kepentingan politik yang menentukan siapa yang bisa duduk di MK itu ya. Saya beri contoh misalnya, apakah itu wakil dari pemerintah, dalam hal ini presiden, ada yang dari DPR, ada juga yang dari kelompok-kelompok intelektual lah gitu kan. Kalau selama ini kita bisa lihat ya, itu paling tidak itu masih 5-4 lah Iya. kalau kita lihat Iya. ya, 5-4 untuk Iya, iya. untuk tetap mendukung pemilihan Jadi, langsung. Memang kita harus mengakui dan saya pikir pantas untuk kita apresiasi salah satu safeguard-nya apa keinginan Jokowi yang begitu liar gitu ya mengajak-ajak demokrasi itu kemarin salah satu pengamannya ya kayak MK ini kan karena Iya. beberapa kali MK itu Iya. kemudian membuat keputusan-keputusan yang Betul ya, dan Anda bisa lihat ya. kemudian ada di MK juga ada Paman Usman itu gitu. Iya, tapi kan Anda tahu Paman Usman ini kan lagi menggalang pencitraan ya, bahwa seakan-akan bukan dia dan kemudian dia tidak berbuat salah. Tapi Anda bisa lihat bagaimana komentar-komentar orang mengenai apa isi dari video yang dibuat oleh Paman Usman tersebut ya. Apa coba Anda lihat? Nggak ada yang positif tentang hal itu ya. Bahwa dia itu Iya. melakukan Enggak, kalau saya sekali lagi saya mengapresiasi MK beberapa kali memberi semacam penyelamat lah, katup Iya. penyelamat kita untuk tidak terlalu tergelincir jauh dari demokrasi. Iya. Saya mau menegaskan itu tadi, gimana cara melawannya dalam tanda petik ketika keputusan itu nanti yang memutuskan DPR gitu loh. Yang menggodok undang-undang ini, agenda legislasi ini DPR. Mau bersuara seperti apapun kita, masyarakat sipil ini kemudian menolak. Jadi yang jelas ya, bahwa ini harus benar-benar keputusan bulat dan tidak terbagi-bagi. Kalau memang kata kuncinya itu, saya yakin tidak akan ketemu itu. Bahwa ini kemudian Prabowo, Gerindra, dan kemudian 3 partai lain akan bisa meloloskan undang-undang pemilihan kepala daerah secara tidak langsung. Apalagi yang tadi saya katakan ya, itu Perpu itu yang dibuat oleh SBY, itu kan sekarang masih menjadi undang-undang yang berlaku ya. Dan undang-undang yang berlaku itu mudah-mudahan akan terus didukung oleh teman-teman yang menjadi pendukung dari proses demokratisasi yang masih positif di Indonesia ini ya. Dan kalau memang itu terjadi, saya yakin, saya beri contoh gini, memang sekarang yang udah jelas tegas itu hanya PDIP dan Partai Buruh ya. Dan Partai Buruh itu kemudian sudah membuat satu pengelompokan politik ya, partai-partai non-parlemen ya. Dan dari berapa partai non-parlemen itu cuma 3 partai yang tidak menjadi pendukung pemilihan langsung ya, yaitu PSI, Partai Solidaritas Indonesia, dan kemudian ada 2 partai lagi yang masih PBB mungkin terkait. ya? PBB mungkin. PBB enggak, PBB itu masuk ke dalam partai yang Buruh. menolak. Dan ada 2 partai yang masih berbau Golkar lah gitu kan. Itu. Tapi kalau Anda perhatikan, salah satu partai yang juga berbau Golkar itu juga berada di kelompoknya yang pemilihan secara langsung. Jadi ini masih ada suatu yang debatable ya. Iya. Kalau memang nanti benar-benar itu harus mutlak 100%, yaitu seperti keputusan politik dalam ASEAN ya, bahwa ini harus semuanya itu menyetujui, ini ya tidak akan tercapai itu pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPR. Yang kemudian juga digaungkan oleh kelompok pendukung ini bahwa di Undang-Undang Dasar kita tidak bunyi pemilihan langsung, gitu. Bunyinya pemilihan yang demokratis, gitu, kayak pasal 18 itu. Ini gimana mengcounter ini bahwa kemudian pemilihan DPRD itu kan mereka selalu mengajukan yang DPRD itu yang milih rakyat kan gitu. Yeah. Kemudian ketika kepala daerah itu dipilih DPRD ya itu sudah masuk di kategori demokratis itu. Itu gimana? Ya, kalau saya lihat ya, itu kan mereka sedang menggunakan bahasa-bahasa yang ada di dalam konstitusi kita. Sekarang saya mau nanya pada Anda, apakah di konstitusi kita itu juga ada bahwa presiden itu dipilih langsung oleh rakyat? Kan nggak ada.
itu kan baru muncul setelah reformasi. Bahkan 2004 itu. Benar, ya. Dan Anda tahu pemilihan kepala daerah secara langsung kan bukan pada 1999, baru 2005, Bung. Ya. Dan itu yang kemudian tadinya awalnya katanya bahwa ini peraturannya nggak boleh sama karena pemilihan kepala daerah itu bukan pemilu, ya, tapi apalah begitu kan, macam-macam lah dulu alasan-alasan yang diungkapkan oleh mereka-mereka yang di Departemen Dalam Negeri pada saat itu. Tapi Anda bisa lihat akhirnya berjalan. Sekarang dari 2005 ke sekarang 2026 ya, itu baru 21 tahun. Baru 5 kali pemilihan kepala daerah. Apakah kemudian ini diubah lagi? Itu yang saya bilang, jangan kemudian kita mengubah-ubah sistem pemilihan umum di Republik ini ya, dengan alasan itu terlalu rumit, terlalu tinggi biayanya, dan kemudian macam-macam ya. Karena ini kan hanya sebuah alasan untuk menguasai Indonesia dengan sistem sentralisasi kekuasaan. Dan itu buat saya, kita harus belajar lah ya. Selama kita masih senang untuk mengubah sistem pemilu atau sistem tata politik yang ada di Indonesia, selama itu pula kita tidak akan bisa naik kelas dalam demokrasi kita. Saya mau membuka di segmen terakhir ini gini, Bro. Yang saya paling kecewa itu adalah hari ini sepertinya banyak orang yang lupa bahwa pemilihan langsung memberi suara kepada voters, satu orang satu suara, itu adalah hasil puncak tertinggi dari perebutan suara, perebutan kekuasaan yang dulunya itu dikuasai oleh rezim otoriter. Gitu. Wujud yang paling nyatanya itu kan itu. Ketika dulu, berarti Prof sudah sedikit menguraikan gimana proses pemilihan kepala daerah itu. Kalau dia mantannya Dandim, mantan Pangdam, ya otomatis ini. Sehingga kemudian dulu sangat militeristik kan itu. Hari ini kan orang militeristik itu ketika nggak melewati zaman Orde Baru, dikiranya militeristik itu hanya sekedar orang yang punya pistol, punya senjata gitu. Padahal kan kemudian hegemoni kekuasaan itu, bahkan pemilihan, mulai dari siapa yang masuk kandidasi, itu kan nggak mungkin orang sipil. Nggak ada ceritanya orang seperti Jokowi itu akan menjadi presiden ketika situasi politiknya itu adalah rezim seperti selama Orde Baru kan gitu. Dan itu pun yang kemudian seperti dilupakan partai-partai. PAN, PKB, Nasdem, bahkan Gerindra sendiri tidak akan pernah lahir di era ketika Orde Baru. Gimana, Prof? Cara menyegarkan ini ke generasi hari ini bahwa mereka itu hidup loh dari reformasi. Kenapa sekarang mau dimatikan lagi gitu, Mas? Dikembalikan lagi? Ya itulah kenapa, karena mereka yang namanya keserakahan politik, keserakahan ekonomi itu memang kadang-kadang bisa datang ke dalam pikiran-pikiran orang-orang yang sedang berkuasa. Ya, Anda bisa bayangkan Jokowi pada 2014 ya, apakah kemudian dia juga kemudian ingin menjadikan Indonesia ini benar-benar di bawah kekuasaan dia supaya dia bisa membangun apa yang disebut dengan dinasti politik itu? Kan enggak juga ya, walaupun mungkin itu sudah lahir dalam pikiran dia ya. Tapi kalau dilihat ya, apakah itu kemudian dia bisa melakukan itu secara langsung? Enggak ya. Dia pada tahun 2014 misalnya kan, dia hanya kemudian mematahkan cara berpikir dari oligarki politik dan ekonomi itu ya, dengan mengatakan bahwa Jokowi adalah kita ya. Kemudian muncul yang apa disebut dengan revolusi mental, walaupun kemudian kita termasuk saya itu kemudian mematahkan bahwa rupanya revolusi mental itu bukan untuk kebaikan politik di Indonesia, tapi untuk kepentingan politik dia sendiri ya. Termasuk juga kalau Anda lihat ya bagaimana dia diwawancari oleh Desi Anwar misalnya kan, bagaimana dia sambil begini segala macam. Di situ aja saya udah ngeliat ini something wrong with him. Kenapa? Karena dia tidak berani menatap mata Desi Anwar, dan ini adalah sebuah upaya untuk mengelabui apa yang dia ucapkan dengan apa yang sebetulnya ada di dalam pikiran dia. Saya beri contoh bagaimana kemudian dia menjadikan anak-anaknya yang katanya dulu mereka cuma
apa namanya Tukang itu, bikin martabak, iya, jualan tukang pisang, bikin jualan. jual pisang macam-macam ya. Enggak, kenapa? Karena Anda tahu namanya godaan kekuasaan itu bisa muncul ketika kemudian dia berhasil mendapatkan Iya. posisi kekuasaan itu. Ketika Jadi dia sudah konsolidasi baru kerasa gitu kan iya kayak godaannya. sekarang kan juga gitu. Prabowo ini kan juga akan meniru apa yang pernah dilakukan Jokowi pada 2019 misalnya kan. Tapi kalau nanti ternyata dari proof balance ini ya atau bagaimana percobaan-percobaan untuk untuk mengubah pilkada dari langsung menjadi tidak langsung ini ternyata diterima oleh semua partai politik ya dan kemudian tidak ada rakyat yang kemudian menanggapinya secara berbeda dengan pikiran-pikiran para politisi, saya yakin mereka akan menjalankan. Tapi kalau kemudian ternyata Ditolak. ya Mahkamah Konstitusi orang-orang yang masih waras dan kemudian teman-teman politisi yang ada di DPR juga orang-orangnya masih waras ya, paling tidak PDIP sama Partai Buruh ya, dan kemudian nanti suara-suara dari orang-orang yang benar-benar memperjuangkan demokrasi ini semakin kuat. Saya yakin itu bisa dipatahkan. Kecuali kalau memang apa yang diinginkan oleh Prabowo 2030 Indonesia bubar, ya bisa aja terjadi. Ya itu. Yang menggelisahkan berikutnya bagi saya itu gini, Prof. Asumsi saya kemarin Prabowo terpilih itu salah satu yang akan dia sangat jaga adalah memori kolektif orang akan bahwa dia itu seorang militer. Sehingga kemudian dia akan berusaha melakukan kebijakan-kebijakan, mengambil langkah-langkah yang jauh dari image bahwa dia itu militer. Biar orang nggak trauma, biar orang tidak lagi mengkaitkan dia dengan dosa-dosa politik Orde Baru kan gitu. Tapi hari ini dia begitu percaya diri menggaungkan itu di pertama pemerintahan di tahun pertama. Terus yang kedua, nuansa-nuansa bahwa militerisme ini mulai kembali itu kan tidak hanya sekarang, karena kemudian penunjukan menteri-menteri, penunjukan direktur-direktur BUMN. Bahkan kemarin Tempo mengulas begitu tajam bagaimana strukturnya MBG bahkan atau Koperasi Merah Putih nih bahkan itu kan juga sangat militeristik atau diisi oleh orang-orang militer. Ini kan kemudian kenapa tidak meniru playbooknya SBY gitu, yang seorang presiden yang berlatar belakang militer di presiden kedua setelah Megawati di era reformasi, yang kemudian berusaha kemudian membuka ruang demokratis. Tapi Prabowo begitu berani untuk membawa kembali langkah-langkah militer. Apa ini tandanya, Prof? Jadi begini ya, biar bagaimanapun yang namanya Prabowo ini memang pada dasarnya pendekatan militeristiknya itu jauh lebih kuat. Dan ini memang bertolak belakang dengan SBY. Karena SBY itu adalah seorang sosok militer yang kemudian ingin membangun politik Indonesia dengan cara demokratis. Ya, itu yang tadi saya bilang bahwa SBY ini adalah kemudian sosok yang lebih mendekati politik itu benar-benar dari sisi sipil, ya. Dan ini memang sudah dilakukan dan berhasil, ya. Bahwa dia tidak menggunakan misalnya kekuasaan untuk misalnya menjadikan anaknya menjadi calon presiden. Saya beri contoh ya. Dan kemudian bagaimana juga dia tetap mempertahankan agar pemilihan kepala daerah itu secara langsung dan bukan tidak langsung. Dan kemudian kalau kita perhatikan juga ya, ini Prabowo ini saya melihat ya bagaimana tekanan-tekanan politik dari dalam atau mungkin dari dia sendiri ya menginginkan bahwa inilah saatnya Gerindra akan mengambil alih kekuasaan politik di Indonesia. Sampai saat ini ya, menurut hasil dari survei indikator politik Indonesia yang dilakukan pada November 2025 kemarin ya, itu partai yang paling tinggi tingkat pemilihannya itu masih PDIP 19, sekian persen. Nomor 2 baru Gerindra. Apa artinya itu? Berarti rakyat masih ada yang kemudian menginginkan bahwa jangan sampai pendekatan militeristik ini kemudian lebih mengemuka dibandingkan dengan pendekatan bahwa rakyat adalah pemilik kedaulatan di negeri ini. Ya, kalau kemudian ini kita bisa pertahankan, saya beri contoh misalnya bagaimana
teman-teman yang aktivis pro demokrasi ya, baik ini mereka yang memiliki channel-channel YouTube ya, dan kemudian juga mereka-mereka yang bergerak di lapangan terus bersuara mengenai hal ini. Saya yakin pendekatan pemilu melalui cara-cara tidak langsung yaitu DPRD ya, ini akan bisa dipatahkan. Iya, ya. Mudah-mudahan, karena kemudian kalau di Mungkin situ, saya tambahkan sedikit ya, Anda juga tahu ya bahwa pendekatan militeristik ini bukan cuma dia copy dari apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi pada era keduanya ya, tapi bagaimana misalnya menempatkan orang-orang militer di posisi-posisi direktur utama ataupun komisaris utama BUMN. BUMN ya. Ini sama persis dengan bagaimana Nasution itu Iya. mendesak Bung Karno untuk menaruh orang-orang militer di jabatan-jabatan Iya. apa namanya itu mantan ya, perusahaan-perusahaan nasionalisasi perusahaannya Belanda. yang diambil alih oleh Belanda ya. Dan itu yang menjadi salah satu penyebab hancurnya ekonomi Indonesia di era Bung Karno. Iya. Jadi Bung Karno itu bukan kemudian dia salah dalam memanage ekonomi, enggak, karena kebetulan Soekarno itu ikut aja kata Nasution bagaimana tentara-tentara itu ditaruh di dalam perusahaan-perusahaan yang dulu dikuasai Belanda, tidak punya yang namanya pemahaman mengenai perdagangan internasional. Dan kalau ini terjadi ya, Anda bisa bayangkan ya bahwa apa yang terjadi pada tahun 65 yang lalu ini juga akan bisa terjadi lagi pada saat ini ya. Itu tanda-tanda itu kan mulai sangat terasa kemarin ketika misalnya orang melihat bahwa di lingkaran elit atau di lingkaran kekuasaan di sekitar presiden ini itu kan dikuasai circle yang sangat kecil sekali kan gitu kan, circle sekolah SMA Taruna Nusantara, alumni akademi militer kan gitu kan ya, sehingga kemudian melihat ya jangan-jangan informasi atau dari luar yang diterima oleh presiden ini kan sudah sangat tersaring gitu loh. Itu udah pasti kalau saya lihat presiden ya. berada di echo chamber-nya sendiri gitu. Iya, jadi tidak sedikit nih yang namanya orang-orang di sekeliling presiden itu seperti apa namanya itu pendekatan politik di zaman sebelum abad pencerahan politik di Eropa ya, di mana orang-orang dekatnya itu hanya kemudian ingin dekat mendengarkan apa kata Prabowo, tapi kemudian di sisi yang lain mereka juga ingin menutup kuping atau telinga Prabowo dan otak Prabowo itu supaya dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di masyarakat atau di sekeliling dia. Saya melihatnya seperti itu ya. Bagaimana kemudian dia dijaga seketat-ketatnya supaya dia tidak bisa mendengar apa suara-suara dari rakyat. Itu kemarin kan waktu pidato-pidato di sekitar penanganan bencana itu kan kemarin kelihatan sekali gitu, kayak orang yang nggak ngerti realitas gitu, nggak napak gitu, nggak nyambung dengan apa yang kemudian saya juga kaget, yang tadinya dia berada di wilayah Bener Meriah ya, tiba-tiba kok pindah ke wilayah Sumatera Utara, karena mungkin yang orang di sekitar kita, di sekitar beliau itu mengatakan daerah sini masih bahaya nih Pak, nanti kalau sekali hujan turun Bapak bisa kena nih, makanya kemudian dia pindah ke wilayah Sumatera Utara. Jelas Sumatera Utara di daerah yang memang sudah aman dari kalaupun terjadi banjir itu nggak akan kena daerah tersebut ya, walaupun memang belum banyak yang namanya bangunan-bangunan permanen yang paling tidak ya itu akan terbebas dari terjadinya suatu banjir ataupun tanah longsor susulan ya, kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada malam tahun baru kemarin. Terakhir Prof, ya, senyampang ini masih belum disahkan gitu kan, masih ada ruang gitu kan untuk didiskusikan, ditolak. Beri kami panduan untuk gimana cara untuk melawan ini sebagai sebuah untuk kembali ke sebuah situasi yang otoritarian lagi. Praktisnya gimana? Caranya gimana? Jadi gini ya, yang namanya otoritarianisme ini memang lagi berjalan ya, lagi berjalan, dan
mereka itu sedang berupaya supaya ini benar-benar bisa dilakukan dan kemudian didukung oleh undang-undang, ya. Bukan mustahil nanti kemudian bisa juga terjadi kembali apa yang disebut dengan apa istilahnya itu perubahan undang-undang dasar tentang tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, itu yang tadi saya katakan, kalau kemudian setiap 20 sampai 30 tahun sekali kita selalu melakukan pergantian-pergantian sistem politik seperti ini, tidak akan maju. Dan untuk itu makanya kemudian teman-teman yang berada di lapangan, ya, maksud saya di sini teman-teman yang benar-benar turun terjun ke lapangan dan kemudian melihat realita yang ada di lapangan, ya, ini mudah-mudahan tetap memiliki keberanian politik untuk mengatakan sesuatu yang berbeda, ya. Dan kemudian kami-kami yang berada di garis media-media sosial, ya, jangan kemudian ngenyi. Ngenyi itu bahasa Betawi itu takut, ya. Nggak usah takut akan adanya misalnya teror-teror, ya. Karena biar bagaimanapun, ya, keberanian kita untuk mengatakan tidak pada pemilu kepala daerah secara tidak langsung ini juga pastinya akan juga membuat mereka itu berpikir untuk meloloskan sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD ketimbang ini masih tetap menjadi kedaulatan rakyat. Karena buat saya lagi-lagi, ya, namanya elit itu pasti memiliki kepentingan politik yang dan ekonomi yang amat berbeda, ya. Saya beri contoh misalnya, ketika Jokowi yang tadi katanya Jokowi adalah kita, Jokowi bukan anak pejabat, bukan anak presiden, bukan anak ini anak itu. Once dia menjadi penguasa, Anda bisa lihat Anaknya dia jadi itu menjadi elit atau kemudian atau paling tidak menjadikan anak-anaknya itu adalah bagian dari elit politik, malah sekarang mau bikin dinasti politik Jokowi. Ya, itu yang memang harus. Itulah yang namanya godaan-godaan kekuasaan, ya. Itulah yang namanya apa keserakahan politik dan ekonomi dari. Dan esensi demokrasi itu adalah ketika memberikan rem atas godaan kekuasaan itu kembali ke rakyat, kan. Betul. Gitu kan. Dan itu jangan sampai lagi kita serahkan, biarkan begitu saja diambil oleh elit, kan, gitu intinya. Iya. Hingga kemudian kesadaran untuk menolak ini harusnya kesadaran bersama, gitu ya. Ya, jadi yang jelas jangan berikan satu posisi yang benar-benar ekstra kekuasaan, ya, baik itu kepada polisi ataupun kepada tentara. Karena biar bagaimanapun, ya, dua institusi ini adalah dua institusi yang punya senjata, ya. Dan Anda bisa lihat aja, ya, semalam kalau Anda nonton TV, ya, gara-gara main bola aja tentara sama Brimob berantem, gitu kan. Itu baru main bola. Apalagi kemudian kalau bermain untuk menguasai republik ini, ya. Ini sampai sekarang masih terjadi. Makanya buat saya ini harus dibuat sebuah aturan hukum yang ketat, ya. Bagaimana supaya yang namanya polisi dengan tentara itu adalah aparat negara. Bukan aparat kekuasaan dari presiden, bukan aparat kekuasaan dari sebuah oligarki politik ataupun ekonomi, ya, tapi benar-benar mereka bekerja untuk rakyat. Dan saya mencoba meng-highlight seperti yang disampaikan Prof. Ikrar tadi, bahwa di demokrasi esensi dari kekuasaan itu harusnya adalah legitimasi, kan. Betul. Semakin kuat legitimasi, ya otoritasnya itu akan kuat, ya. Tidak perlu senapan, tidak perlu apa namanya itu follow, ya. Dan itu kan Anda bisa lihat, ya, bagaimana Jokowi tidak membubarkan misalnya kelompok-kelompok pendukung dia atau yang disebut dengan mereka-mereka yang menjadi apa istilah dia tuh relawan, ya. Jadi jangan ada lagi relawan politik, baik itu yang diberi uang ataupun diberi senjata yang kemudian bisa mengacaukan demokrasi di Indonesia. Prof. Ikrar, terima kasih banyak. Sama-sama. Seperti biasanya sangat mencerahkan pandangan-pandangannya. Mudah-mudahan ini menjadi refleksi awal tahun inilah, bahwa demokrasi ini bukan sesuatu yang
taken for granted. Iya, tidak bisa satu kali jadi. Ketika ya. ada upaya-upaya untuk kemudian menutup lagi ruang demokrasi ini, baik secara kekuasaan maupun teror-teror itu kan saya memahaminya juga bagian dari Oh iya, itu, sampai Prof, sekarang kita orkestrasi ini. Bahkan kemarin misalnya ketakutan terhadap KUHP yang sekarang mulai diterapkan itu kan katanya KUHP dan KUHP ditarik lagi, katanya ada ruang-ruang untuk pasal karet menghina presiden dan sebagainya. Itu kan saya khawatirnya itu menjadi sebuah orkestrasi untuk kemudian menutup kita bahwa ya hari ini kita nggak punya ruang untuk itu. Padahal itu ruang itu bukan ruang yang terberi gitu, tapi ruang yang diperjuangkan, yang kemarin kita memperjuangkannya, menyepakatinya sebagai sebuah nilai. Jangan sampai diambil alih lagi. Betul, betul. Makasih, Prof. Kita ketemu di ruang dialektika berikutnya. Salam Pancasila, Prof. Salam Pancasila. Matur suwun. Yuk, sama-sama.